Di hutan lebat Gunung Meru, Nenek Yanti, seorang janda berusia 65 tahun, tak pernah menyangka petualangannya mencari jamur liar akan mempertemukannya dengan Arga, pendaki muda yang mencuri hatinya. Namun, cinta terlarang mereka mengguncang desa dan menguji batas-batas hati. Akankah hutan menyimpan rahasia mereka, atau justru mengungkapnya pada dunia? Jangan lewatkan kisah penuh emosi dan petualangan ini. Subscribe sekarang untuk cerita-cerita menarik lainnya yang akan membawa Anda ke dunia cinta, konflik, dan keajaiban alam. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan setiap update terbaru. Di desa kecil bernama Sukamaju, yang bersemayam di kaki Gunung Meru, hiduplah seorang wanita tua bernama Yanti. Usianya sudah 65 tahun, tetapi semangatnya tak pernah pudar. Rambutnya yang memutih diikat rapi dengan kain sederhana, dan matanya berkilau penuh cerita. Warga desa mengenalnya sebagai Nenek Yanti, seorang janda yang lebih sering ditemui di hutan daripada di pasar. Ia mahir mengenali setiap jalur di hutan, tahu di mana jamur terbaik tumbuh, dan bisa membaca tanda-tanda alam seperti buku terbuka. Bagi Yanti, hutan bukan sekadar tempat mencari nafkah, itu adalah rumah keduanya. Yanti dulunya adalah istri seorang petani, tapi setelah suaminya meninggal 2 dekade lalu, ia memilih hidup mandiri. Anak-anaknya, 3 orang yang kini sudah berkeluarga, tinggal di kota-kota jauh. Mereka sering meminta Yanti pindah ke kota, tapi ia selalu menolak. Hutan ini yang bikin aku hidup, katanya setiap kali ditanya. Dan memang, di antara pohon-pohon tua dan suara gemericik sungai, Yanti menemukan kedamaian yang tak bisa diberikan dunia modern. Suatu pagi di musim kemarau, ketika kabut masih menyelimuti lereng gunung, Yanti memutuskan untuk mendaki ke air terjun Lembayung, sebuah tempat tersembunyi yang jarang dikunjungi. Ia mengenakan pakaian sederhana, kain batik lilit dan baju kurung usang, dengan keranjang anyaman di punggung dan tongkat kayu di tangan. Langkahnya mantap, meski kadang ia harus berhenti untuk mengatur napas. Masih kuat, Yanti, gumamnya pada diri sendiri sambil tersenyum. Di tengah perjalanan, saat ia sedang memetik daun sirih liar, ia mendengar suara ranting patah di kejauhan. Instingnya yang terlatih membuatnya menoleh waspada. Dari balik semak, muncul seorang pemuda tinggi dengan ransel besar di punggung. Wajahnya tampan, dengan kulit kecoklatan dan rambut sedikit berantakan karena keringat. Ia tampak kelelahan, tapi senyumnya ramah. "Pagi, Nek. Maaf kalau mengagetkan. Saya Arga, pendaki dari kota. Kayaknya saya tersesat." "Nenek mau kemana?" tanyanya sambil mengusap keringat di dahinya. Yanti memandangnya sekilas, menilai. Pemuda ini tak terlihat berbahaya, hanya sedikit ceroboh. "Tersesat, ya? Saya mau ke air terjun Lembayung. Kalau mau ikut, jangan lambat, anak muda," balas Yanti dengan nada setengah menggoda, lalu melangkah tanpa menunggu. Arga tergopoh-gopoh mengejar, tersenyum lebar. "Wah, nenek lincah banget. Saya kira cuma anak muda yang bisa jalan secepat ini di hutan." Yanti terkekeh. "Hutan ini rumahku, Nak. Kalau lambat, nanti disusul macan," candanya, membuat Arga tertawa. Sepanjang perjalanan, mereka saling berbagi cerita. Yanti menceritakan legenda Gunung Meru, tentang roh penjaga hutan dan pohon beringin tua yang konon bisa mendengar doa. Arga, di sisi lain, bercerita tentang hidupnya di kota. Pekerjaan kantorannya membosankan, mimpinya menjadi fotografer alam liar, dan alasan ia mendaki untuk mencari sesuatu yang hilang dalam dirinya. Yanti mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk atau melempar pertanyaan tajam yang membuat Arga berpikir.
Jadi, kamu lari dari apa, Nak? Tanya Yanti tiba-tiba saat mereka istirahat di bawah pohon kelapa hutan. Arga terdiam, terkejut dengan ketajaman pertanyaan itu. Mungkin dari rutinitas. Dari harapan orang-orang yang gak sesuai sama apa yang aku mau, jawabnya pelan. Yanti tersenyum bijak. Hutan ini tempat yang baik buat cari jawaban. Tapi ingat, jawaban itu nggak selalu yang kita harapkan. Saat tiba di air terjun Lembayung, pemandangan itu memukau. Air mengalir deras dari tebing setinggi 20 meter, membentuk kolam jernih di bawahnya. Sinar matahari menembus celah-celah dedaunan, menciptakan pelangi kecil di uap air. Arga langsung mengeluarkan kameranya, sibuk memotret, sementara Yanti duduk di batu besar, menikmati angin sejuk. "Nek, sini, saya fotoin," seru Arga tiba-tiba. Yanti menggeleng, malu-malu. Buat apa foto nenek tua begini? Tapi nenek keren. Kayak ratu hutan, puji Arga, membuat Yanti tertawa lepas. Akhirnya, ia setuju berpose, berdiri dengan tongkatnya di depan air terjun. Saat melihat hasil fotonya, Yanti takjub. "Wah, bikin aku kelihatan muda 20 tahun, candanya." Hari itu, mereka menghabiskan waktu berjam-jam di air terjun, berbagi bekal. Yanti membawa pisang rebus dan ketan, sementara Arga punya biskuit dan kopi instan. Ada ikatan yang mulai terjalin, meski tak ada yang berani mengakui. Bagi Yanti, Arga seperti angin segar yang membawa kenangan masa mudanya. Bagi Arga, Yanti adalah sosok yang tak pernah ia temui sebelumnya, penuh, bijaksana, dan memiliki pesona yang sulit dijelaskan. Setelah pertemuan itu, Arga sering kembali ke Suku Maju dengan alasan mendaki. Ia menginap di losmen sederhana milik Pak Karto, tapi hampir setiap hari ia menemani Yanti ke hutan. Mereka menjelajahi tempat-tempat baru, gua kecil di lereng, ladang bunga liar, hingga sungai kecil yang airnya jernih seperti kaca. Arga belajar cara mengenal jamur liar dari Yanti, sementara Yanti mulai tertarik mendengar Arga bercerita tentang fotografi. Ia bahkan membiarkan Arga memfotonya berkali-kali, meski selalu dengan canda, "Jangan buah, ya, Nak, nanti orang bilang nenek genit." Warga desa mulai memperhatikan. Buah yang tiba-tiba? Oh, bukan itu, Arga yang terlalu sering muncul bersama nenek Yanti. Awalnya, mereka menganggap Arga hanya cucu angkat yang membantu Yanti di hutan. Tapi bisik-bisik tetangga mulai berubah saat mereka melihat Arga dan Yanti tertawa bersama di warung kopi atau berjalan berdekatan di pasar malam. Satu malam, di tepi api unggun di hutan, saat mereka berkemah setelah seharian mencari madu liar, suasana menjadi lebih intim. Langit penuh bintang, dan hanya suara jangkrik yang memecah keheningan. Arga memegang tangan Yanti, jantungan tiba-tiba. "Nek, saya tahu ini mungkin aneh, tapi saya nggak bisa bohong. Saya suka sama nenek. Bukan cuma sebagai teman, tapi lebih dari itu," katanya, suaranya gemetar. Yanti menatap api unggun, hatinya bergolak. Ia tahu perasaan ini, detak jantung yang dulu ia rasakan saat jatuh cinta dengan suaminya puluhan tahun lalu. Ia tapi dunia tak sama. Perbedaan usia mereka lebih dari 35 tahun. Ia adalah nenek dengan 3 cucu, sementara Arga adalah pemuda yang seharusnya mengejar gadis seusianya. Tapi di hutan ini, jauh dari penilaian manusia, Yanti merasa seperti gadis berusia 25 tahun lagi. "Arga, ini nggak akan mudah," kata Yanti pelan. "Orang akan bilang ini salah. Kamu yakin mau jalan di jalan yang penuh duri begini?" Arga menatap matanya dengan tulus.
Saya nggak janji bisa bikin semuanya mulus. Tapi saya janji, perasaan saya. Saya nggak bohong. Malam itu, di bawah pohon beringin tua, mereka berbagi ciuman pertama. Itu bukan sekadar ciuman, itu adalah janji untuk menjalani sesuatu yang tak terduga, meski penuh risiko. Hubungan mereka berkembang dalam rahasia. Mereka bertemu di hutan, berbagi pelukan di balik pohon-pohon besar, dan menikmati momen-momen curi-curi yang terasa seperti mimpi. Arga sering membawa kamera, merekam video pendek Yanti saat ia bercanda atau bercerita tentang hutan. Suatu hari, aku akan bikin film tentang ratu hutan ini, katanya sambil tersenyum. Namun, rahasia tak selamanya bisa disembunyikan. Suatu sore, saat mereka berpegangan tangan di dekat sungai, seorang tetangga, Pak Maman, yang sedang mencari kayu bakar, memergoki mereka. Kabar ini menyebar seperti api di desa. Nenek Yanti pacaran sama anak muda, bisikan tetangga di warung-warung. Anak sulung Yanti, Rina, yang kebetulan pulang ke desa untuk libur, mendengar gosip itu dan langsung marah. Rina menghadapi Yanti di rumah. "Ma, apa benar Mama pacu dengan pendaki itu? Mama nggak mikir apa efeknya buat keluarga? Kami jadi bahan tertawaan," bentak Rina, matanya berkaca-kaca. Yanti duduk di kursi kayu tua, menatap lantai. "Rina, Mama nggak minta kalian setuju. Tapi Mama juga manusia. Apa salah kalau Mama bahagia?" Rina menggeleng, frustrasi. "Tapi ini nggak wajar, Ma. Dia seumur adikku. Mama apa-apaan sih?" Pertengkaran itu membuat suasana rumah mengkineng. Anak-anak keduanya, dan bahkan cucu-cucu Yanti, mulai menjauh. Di sisi lain, Arga juga ditekan. Pemilik losmen, Pak Kami, mengingatkan Arga dengan nada tegas. "Nak, kamu main-main sama api. Lebih baik pergi sebelum desa ini ribut." Arga bingung dan hancur. Ia menyadari hubungan ini telah menyulitkan Yanti, orang yang paling dicintainya. Malam sebelum ia memutuskan untuk pergi, ia bertemu Yanti di air terjun Lembayung untuk terakhir kalinya. "Yanti, saya nggak mau bikin hidupmu susah. Tapi aku janji, aku akan kembali kalau kamu masih mau," katanya sambil menyerahkan surat yang ditulisnya dengan tangan. Yanti membaca surat itu setelah Arga pergi. Di dalamnya, Arga menulis tentang bagaimana hutan dan Yanti telah mengubah hidupnya, memberinya keberanian untuk mengejar mimpinya sebagai fotografer. "Hutan ini akan selalu jadi tempat kita. Aku akan kembali, kalau kamu masih mau," tulisnya. Air mata Yanti jatuh, bercampur dengan percikan air terjun. Bertahun-tahun berlalu. Yanti masih mendaki hutan, meski kini langkahnya lebih pelan dan tongkatnya lebih sering menyenggol tanah. Desa Sukumaju perlahan melupkan gosip itu, digantikan dengan legenda baru tentang Nenek Yanti, ratu hutan yang pernah mencintai seorang pendaki dengan sepenuh hati. Anak-anak desa dan cucu-cucu Yanti kini mendengarkan ceritanya dengan rasa kagum, bukan malu. Di suatu sudut hutan, dekat air terjun Lembayung, ada pohon beringin dengan ukiran kecil yang hampir memudar, Yanti Arga. Setiap kali melewati, Yanti tersenyum, mengingat petualangan terindahnya, cinta yang tak terduga, meski terlarang. Ia tak pernah mendengar kabar dari Arga lagi, tapi di hatinya, hutan itu tetap menyimpan janji mereka.